Dahulu kala, waktu saya bertobat, saya paling susah. Bukan lawan setan, tapi lawan roh penolakan. Saya masih ingat suatu hari, saya nangis-nangis ngomong sama ibu gembala saya. Saya berkata, saya ini gak dicinta Tuhan. Orang mau ngomong apa kek sama saya, percuma. Otak saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sebab saya tuh selalu merasa saya itu kurang bagus, I'm not good enough. Jadi waktu masuk hadirat Allah itu saya merasa seperti saya itu ditolak. Kalau si itu sama si itu selalu diterima. Roh penolakan ini membuat banyak firman yang ditaburkan dalam gereja maupun saya baca sendiri itu gak bertumbuh. Seperti tumbuh bersama dengan semak belukar. Yang satu firman yang murni, satu roh penolakan. Jadi apapun firman itu saya selalu merasa itu bukan untuk aku. Tapi kalau itu peringatan keras atau hukuman, itu selalu untuk saya. Saya rasa hari ini firman ini akan mencabut banyak lalang di antara gandum. Bertumbuh itu gak selalu harus dikasih benih terus. Kadang-kadang kita harus berhenti menabur untuk mencabut dulu. Ada waktunya kita mencabut dan merobohkan, bukan hanya senantiasa membangun. Kalau anak Anda sakit, gak perlu kita cekokin vitamin. Kalau misalkan ada sports injury atau terluka karena olahraga, jangan diterusin olahraganya, malah gak bagus buat badan kita. Ada waktunya kita itu bukan menerima sesuatu yang baru, tapi cabut apa yang salah, yaitu apa yang lama. Saya rasa di dalam diri hati jemaat ini, kenapa ada orang yang pertumbuhannya itu tidak bisa mulus, pertumbuhannya itu tidak bisa shooting star. Pertumbuhan rohaninya, pengalamannya dengan Tuhan. Karena ada banyak hal di dalam dirimu dan diriku yang perlu dibereskan di depan Yesus. Salah satunya kesalahpahaman ilahi yang sering kali terjadi. Coba saya ajak Anda lihat ya, Tuhan kalau datang sama kita itu kayak apa. Ayat ini seharusnya tidak menggambarkan Tuhan, tapi Tuhan berani digambarkan gini, demi supaya Anda sembuh. Lihatlah, dengarlah, kekasihku, kata mempelai wanita itu. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Digambarkan seperti anak kecil ketika papanya pulang, yeay, melompat-lompat, yeay. Ketika saya masih ingat, waktu mereka masih kecil, anak-anak saya pulang ke rumah dari kantor, tuh mereka lompat-lompat sambut saya. Di belakangnya ada yang kipit-kipit ekornya, anjing pun ikut-ikutan. Rebutan loh antara anak dan anjing kadang-kadang. Makanya anak saya yang namanya Warren dengan anjing kami, anjing kecil waktu itu, anjing Maltese, warna putih, itu ciong. Karena rebutan papa. Luar biasa loh. Jadi saya bisa rasakan, saya dicinta. Saya diharap-harapkan. Apanya sempurna? Enggak. Tapi anak saya senang melihat saya datang. Tuhan itu kalau datang sama kita, meloncat-loncat, melompat-lompat. Makanya itu, kalau kita itu datang ke gereja, datanglah dengan persiapan. Jangan sampai nanti bertepuk sebelah tangan, kan kasihan Tuhan. Izinkan saya bicara tentang Tuhan dengan cara yang lancang, yaitu memanusiakan. Padahal Tuhan itu lebih dari itu. Tak tergambarkan, tak terlukiskan. Bayangkan kalau kita datang ke dalam kebaktian itu asal-asalan, aras-arasan. Gimana tidak bertepuk sebelah tangan? Sangat mengecewakan. Gimana kalau kita mendengar firman, tapi kita kira itu hanyalah pengkhotbahnya. Kecuali kalau pengkhotbahnya khotbahkan dirinya. Atau khotbahkan sesuatu yang enggak. Tapi kalau yang dikhotbahkan itu tentang Tuhan, arahkan mata dan perhatian hanya ke Tuhan. Yesus mengajarkan tentang Tuhan. Semuanya, everything dari A sampai Z itu J semua, Jesus semua. I think bukanlah pengkhotbah itu yang berbicara. Di balik itu ada Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita gimana mencintai Tuhan. Saya rasa kita harus berbeda cara sambutan. Tuhan loh kalau datang ke kita, padahal kita itu gak enak dilihat. Tuhan itu kan lihat segala sesuatu, apalagi dia lihat hati, dia tahu semua cacat celah kita. Kalau anak saya masih kecil, lihat papanya pulang, ya papa itu selalu hero kan. Waktu kita kecil kan ayah itu pahlawan. Bahkan waktu saya kecil dulu saya kira papa saya Superman. Ya, sungguhan saya sampai bilang sama teman-teman saya, papaku itu Superman loh. Karena semua dunia anak itu, ayah itu segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan kan kebalik, Tuhan yang sempurna, kita tidak. Tuhan datang ke kita itu selalu punya alasan untuk menuduh, tapi Tuhan tidak mau.
Anehnya Tuhan setiap kali datang ke kita itu cinta dulu, tegur nanti. Hebatnya Tuhan Yesus. Gak heran orang berdosa datang ke gereja kadang-kadang menangis. Kadang-kadang kita merasakan sesuatu. Tuhan itu baik. He is good.